terpaksa oleh pihak ketiga yaitu debt collector. Jadi disampaikan akan saya kejar terus, akan saya giring terus. Ini harus pengadilan ya. Jadi kalau menarik kendaraan itu harus melalui putusan pengadilan, tidak boleh menarik begitu saja. Dari Studio 1 Metro Update TV Jakarta, inilah Breaking News. Yang kerap dilakukan oleh Adira Finance itu harus segera diberhentikan. Karena itu sangat meresahkan kami sebagai warga, sangat menyusahkan kami. Harus mampu menegur anggotanya silakan yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang capek. Laporan polisi ke Polres Kota Bengkulu tidak diproses. Terkait perampasan secara paksa mobil Sigra BD 1550 ET oleh segerombolan orang yang mengaku dari Lesing Adira. Susi Siswanto, warga Kelurahan Kebun Tebeng Bengkulu, melapor ke Kapolda dan Kapolri melalui surat tanggal 25 Oktober tahun 2022. Oleh Susi Siswanto, surat laporan tersebut selain ditembuskan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Bengkulu, juga kepada Dirpropam Polda Bengkulu. Saya melapor ke Polres Kota Bengkulu, tepat pada hari peristiwa perampasan, tanggal 7 Oktober tahun 2022. Tetapi hingga saat ini, laporan saya tidak pernah ditindaklanjuti. Jika dikonfirmasi, pihak Polres Kota Bengkulu selalu mengatakan, sedang dalam proses, kata Susi Siswanto, kepada Metro Update TV, Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Di Bengkulu, untuk itu, sangat wajar jika saya meminta perlindungan hukum kepada Kapolda dan Kapolri. Apalagi menurut pernyataan Kapolri, Bapak Jenderal Pol Lucio Sigit Prabowo, bahwa jika ada pelayanan yang lambat-lambat agar masyarakat dapat melaporkan kepolisian. Ujarnya, dia menyebutkan, hari itu Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022. Saat dia mengendarai mobil Sigra miliknya, dihadang oleh seorang yang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang mobil berpenumpang 5 orang lainnya. Dengan paksa, sang pengendara motor memaksa saya untuk menyerahkan mobil. Saya sempat berusaha melakukan perlawanan, tetapi begitu melihat ke arah belakang, mobil saya sudah tidak ada, dilarikan teman-temannya. Kepada saya, mereka mengaku dari Lesing Adira. Tambahnya, mobil tersebut sah milik saya, atas nama saya. Jadi apa yang dilakukan oleh gerombolan orang yang mengaku dari Lesing Adira? Murni perampasan, murni pidana. Oleh karenanya, hari itu juga saya langsung melapor ke Polres Kota Bengkulu. Tetapi ironinya, laporan atau pengaduan saya tidak mendapat respon positif. Jelas Susi Siswanto. Terpisah, Wakapolres Kota Bengkulu, Kompol Henry, sebelumnya kepada pemimpin redaksi Metro Update TV, Alfa Tommy, mengatakan, siapapun yang melaporkan akan kita tindak lanjuti. Karena perbuatan tersebut sudah meresahkan warga Kota Bengkulu. Dan hal tersebut sangat dilarang melakukan penarikan di jalan raya tempat umum. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu, Samsimin melaporkan. Untuk penarikan itu harus menggunakan keputusan pengadilan. Jadi dengan adanya SK dan surat edaran tersebut, dihimbau juga dari pihak debt collector agar bisa sama-sama mencarikan jalan keluar apabila ada masalah mengenai mobil. Jadi diharapkan juga untuk penarikan mobil di jalan raya atau di tempat lain yang bersifat mengganggu ketertiban umum atau ketertiban publik, ya diharapkan jangan sampai terjadi lagi.
karena ini nanti dapat meresahkan masyarakat dan dapat juga nanti memancing atau memicu kegiatan yang serupa, baik itu untuk tindakan penggunaan mobil derek sendiri. Jadi kita serahkan juga ke unit reskrim agar dapat memproses tersebut. Apabila ada pidana yang dilakukan, maka kita akan gunakan dan kita terapkan. Begitu turut serta ataupun mungkin suruh membantu suatu pidana. Laporan sudah saya sampaikan. Sampai ke Mabes Polri. Akan saya kejar terus. Anggap hutang saya giring terus. Biasa, benar kan? Jadi kalau hutang biasa, kalau terjadi wan prestasi atau gagal bayar, yang mengeksekusi harus pengadilan, ya. Jadi kalau menarik kendaraan itu harus melalui putusan pengadilan, tidak boleh menarik begitu saja. Itu harus kita pahami. Jadi kalau misalnya kita tidak mampu bayar, cicilannya kita tidak bisa membayar, lalu pihak leasing mau menarik tanpa ada sertifikat fidusia, tidak bisa, ya, harus melalui putusan pengadilan. Nah, kalau sudah terlanjur ditarik, bagaimana caranya? Kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama, kita bisa laporkan yang menarik itu, petugas yang menarik atau debt collector atau penagihnya itu, kita laporkan ke polisi pasal perampasan, yaitu pasal 368 KUHP, rekan-rekan. Ya, kita bisa laporkan itu. Yang kedua, kita bisa gugat leasingnya, finance-nya secara perdata, ya. Namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Karena dalam hal ini finance telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dia menarik kendaraan itu, menyuruh orang menarik kendaraan tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi dia melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi kita bisa gugat leasingnya ke pengadilan melalui gugatan perdata. Kita bisa minta ganti rugi, ya. Itu dia, rekan-rekan. Ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama, laporkan debt kolektornya pasal 368 perampasan dan gugat leasingnya ke pengadilan, ya. Gugatan perdata namanya perbuatan melawan hukum. Minta ganti rugi ke pengadilan, ya, rekan-rekan. Dan hal ini sudah sering dilakukan, ya. Sudah banyak yang melaporkan dan sudah banyak yang menggugat ke pengadilan dan mereka menang. Dan